bapak tolong ceraikan ibu, aku bilang gitu. Kalau enggak aku yang ngurus perceraian kalian. Ya intinya gitu, maaf kalau ibu gak bisa memberikan yang terbaik. Terus kamu harus menjalani kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ocit kembali menemani kalian di podcast Unek-Unek. Dan di samping saya sudah hadir nih Mbak Indah, yang memang kalau saya sangat salut dengan single fighter-nya dia untuk berjuang demi keluarganya. Tapi seperti apa kisahnya? Gimana sih ceritanya Mbak Indah? Itu semuanya berawal dari panjang banget ceritanya. Kalau misalnya mau aku ceritain, cuman aku mau kasih garis besarnya aja. Jadi ibuku itu adalah istri kedua. Bapak aku sebenarnya tadinya tuh punya istri 3. Yang satu sudah cerai, terus tinggal istri kedua dan istri ketiga. Nah, jadi bapak aku itu dulu banget waktu pas aku masih kecil itu sering kayak satu minggu di Jogja. Jadi istrinya tuh yang satu di Jogja. Jadi masih datang dong tiap minggu berarti? Iya, masih datang. Jadi masih bagus ya. Gini sih, keluarga aku alhamdulillahnya masih utuh. Aku masih punya bapak, masih punya ibu. Tapi yang bapak ini ada fisiknya tapi nggak ada perannya. Tanggung jawab dia kan, namanya bapak kan, ayah itu kan menafkahi keluarga ya, memberikan pendidikan yang layak buat anaknya, memberi makan dan lain-lain. Tapi ya bapak aku tidak memberikan itu. Akhirnya ya sekarang karena aku menjadi anak tertua kan, ya aku mana Jadi kayak tulang punggung. ya tulang punggung. Mana tega sih kalau ngeliatin ibu ya susah, terus ibu udah tua kayak gitu, terus tetap harus masih kerja gitu. Mana tega sih. Pernikahan ibu aku itu tidak disetujui sama keluarga karena ibu menjadi istri kedua, istri muda. Jadi waktu pas aku lahir itu ibu ngekos sama ayah ya, sama ayah. Tapi terus habis itu tiba-tiba ayah menghilang tanpa kabar pergi kemana ya, gitu. Tanpa kabar. Jadi hidup sendiri sama ibu. Terus ibu udah berusaha mencari. Akhirnya simbah aku tahu kalau ibu sama aku itu ditinggal. Akhirnya simbah aku meminta ibu untuk pulang ke rumah kayak gitu. Lalu aku tinggal sama simbah. Nah waktu itu ibu itu nggak punya pekerjaan. Terus ibu tidak dinafkahi. Simbah aku punya kios di pasar. Akhirnya ibu aku bantuin simbah. Akhirnya ya aku bisa hidup dari ibu karena ibu aku bekerja di pasar itu. Simbah itu tadi. Itu berapa lama ikut simbah atau sampai sekarang pun masih atau bagaimana? Aku sampai SD. Kalau nggak salah sih kelas 5 atau kelas 6 SD gitu aku tinggal sama simbah. Jadi waktu aku masih kecil, ada cowok sering datang ke rumah. Lalu aku bingung ini cowok siapa. Tiba-tiba aku dipangku, aku bingung. Aku masih bingung ini siapa gitu kok pangku. Terus dia karena bilang, orang asing ya, dia coba berontak ya waktu itu. Terus dia bilang ini bapak kamu. Terus aku yang enggak, aku tahu konsep bapak waktu itu masih kecil tuh tahu karena aku sering lihat teman-teman aku yang sama bapaknya. Jadi itu kayak ini bukan bapak aku karena tidak seperti bapaknya teman-teman gitu loh. Kamu nggak apa-apa, nggak bisa panggil bapak, panggil aja om, kayak gitu. Ya aku diam aja. Terus ya udah setelah itu
bapak sering datang ke rumah, ibu aku itu ngasih pengertian bahwa itu bapak kamu kayak gitu. Itu Simba sudah ada penerimaan belum waktu itu? Simba Sama bapak? menerima. Apa yang memutuskan kamu untuk ya udahlah ini bapakku kayak gitu? Iya, ya sekali lagi ya mungkin kalau udah kerja tuh sudah kayak fasenya udah pasti secara emosional udah nggak terlalu terguncang gitu ya. Akhirnya ngelihat kehidupan terus kayak oh ternyata kerja tuh susah, terus butuh perjuangan, terus ya sampai kapan sih aku memusuhi gitu kan, memang memusuhi gitu. Gitu sih. Berapa bersaudara sih? Aku 2 bersaudara. Dua sama adikku. Nah, dulu nih sampai waktu aku cerita masalah sekolah ya. Jadi meskipun bapak aku itu ada, tapi bapak aku itu waktu itu hanya memberikan makan saja. Dia tidak mementingkan pendidikan. Jadi makan sehari-hari dipenuhi doang. Iya. Karena sering banget terucap kebutuhan anak itu apa sih gitu kan. Kebutuhannya kan kebutuhan manusia cuma makan. Kayak gitu aja. Sedangkan ibuku tuh mau kayak anak itu harus dapat pendidikan yang melebihi orang tuanya. Ibuku tuh selalu memberikan apa yang aku mau. Makanya aku tuh tadinya sebelum aku tinggal bersama bapakku nih, jadi sebelum kan aku tinggal sama Simba, itu aku tinggal sama bapak tuh kelas 6 SD rasanya. Itu aku nangis 2 hari 2 malam. Karena aku shock kan. Siapa ini? Iya, siapa ini? Tiba-tiba aku masa sama ibu diajak tinggal. Itu 2 hari 2 malam, akhirnya aku berhenti menangis karena ibuku ngasih uang. Maksudnya diselamur kayak kalau orang Jawa bilang selamur dialihkan kayak gitu ya. Jadi dari kecil tuh aku memang tipikal anak yang tidak pernah menanyakan siapa sih bapakku dan lain-lain, karena memang ibuku itu ngasih sesuatu kayak bukan wejangan lain-lain, tapi aku dimanjakan dengan diberikan ini, diberikan itu, diberikan kan senang dikasih sesuatu kayak gitu. Jadi lupa jadi amarahnya dengan apa kayak jadi gitu. aku dari kecil tuh nggak yang merasakan kayak tidak punya sosok bapak, enggak. Bahkan akte lahirku aja itu aku nggak tahu kenapa itu bisa atas nama istrinya yang di sana, yang dikasih. Yang pertama lah ya, karena yang pertama kan udah cerai. Oh, gitu. Jadi akte lahirmu atas nama ibunya, atas nama yang pertama itu. Oh, kayak gitu. Terus setelah itu aku semakin besar, Pak De aku sih yang mengurus semua dokumenku supaya dokumen ibu juga gitu kan, supaya sah secara hukum juga kayak gitu. Dan itu gitu. sudah terurus lah ya, Pak, sudah terurus. Nah, itu waktu pas aku tahu bahwa di akte lahirku itu bukan nama ibuku, itu aku SMA. Itu SMA aku baru tahu. Baru ketahuan itu. Baru ketahuan. Bahkan ibu aku masukkan aku waktu SMP itu kan ya sekolahnya bagus, SMA juga bagus. Itu tuh semua biaya dari ibu aku. Karena ibu aku punya kios kan. Punya kios di pasar kan. Jadi dia punya penghasilan, ya dia jualan gitu kan. Jadi ya bapak tuh nggak maksudnya ya bodo amat. Bodo amat. Nah, sampai ya kuliah, waktu itu kuliah ya sangat mahal. Ibu aku bilang kalau kamu suka udah jalanin aja, iya. Jalanin aja, nggak usah mikir gimana ibu dan lain-lain. Ya udah. Tapi waktu itu saya aku kuliah sambil kerja. Jadi setelah simulasi itu aku keterima TPI, lalu sudah konsultasi sama dosen, oke, nggak apa-apa, nanti kita kuliah dari jarak jauh, kayak gitu. Waktu itu ya masih zamannya Yahoo Messenger. Jadi kan?
walaupun belum lulus ambil ya tawaran itu Iya, langsung. ambil. Terus ibu aku juga oke, setuju, nggak apa-apa. Akhirnya asal kamu komit, intinya ibu hanya menyekolahkan kamu sampai semester 8. Maksudnya 4 tahun aja. Iya, iya. Kalau kamu lebih dari Lebih dari situ, 8. kamu bayar sendiri. Kayak gitu. Setelah itu ibu bangkrut. Kiosnya. Ibu bangkrut, kiosnya dijual, terus bapak juga bangkrut. Tapi setelah semuanya bangkrut, jadi aku. Kamu menghandle Iya, menghandle semua semuanya kebutuhan sampai rumah dan adik juga ya. ya sampai aku pernah sangat marah. Maksudnya kayak ya aku capek gitu loh, kayak kerja nggak pernah pegang duit gitu kan. Aku marah sama ibu. Kalau aku kuliah terus endingnya aku maksudnya endingnya aku seperti ini, maksudnya aku berjuang untuk menghidupi keluarga, aku mendingan nggak mau kuliah. Capeknya itu adikku nakal. Nakal gimana? Jadi adikku tuh ya berontak sih. Jadi mungkin kalau aku kan udah ya emosinya udah labil, udah dewasa. Nah, adik aku itu kan, aku selisih sama adik aku aja 12 tahun gitu kan. Waktu aku aku udah kerja, adik aku itu udah masuk SMP. Nakal SMP itu setiap tahun pindah sekolah, naik bersyarat. Setiap tahun. Nakalnya gimana? Tawuran atau apa? Gimana? Tawuran. Itu sudah nggak ada sosok ayah, dia udah pergi balik ke. Iya. Adik aku Jadi sebenarnya kayak gini loh. Mendidik adik sendiri. Aku itu tuh menurut aku dari SD itu udah sebenarnya mau berontak. Karena memang apa ya? Bapak ini tuh ya memang orangnya ada fisiknya, tapi perannya tuh nggak ada gitu kan. Dan apakah itu yang kemudian membuat kamu karena punya tanggung jawab besar menggantikan posisi ayahmu yang sebenarnya ada, itu terus kemudian membuatmu, mohon maaf nih, sampai belum menentukan tambatan hati gitu, itu pengaruh juga nggak Ya sih? pengaruh sih. Jadi tuh aku tuh nggak tahu kenapa ya sampai sekarang tuh kayak ya aku nggak mau nih bapakku tuh jadi wali. Maksudnya ya udahlah nanti nunggu aja gitu kan, nunggu aja Kamu biar sampai- diwaliin hakim. Ya Allah, nggak, kenapa kamu Ya. sampai, kan perempuan harus walinya ayahnya karena dia Iya. masih ada juga, masih sehat, Yes. masih segar. Sampai kenapa kamu sampai berucap saya tidak ingin pas menikah walinya ayah gitu? Itu Gini yang sih, semua perempuan. aku sebenarnya nggak udah di fase tidak membenci sih. Maksudnya udah peduli kayak gitu ya? Peduli sih peduli. Jadi kayak udah nggak membenci bapak, sudah menerima. Oh ya itu bapakku. Tapi untuk sesuatu momen yang berharga buat aku tuh aku nggak mau dia jadi wali aku, karena ya aku merasa dia tidak ada kontribusi hidupnya tuh untuk aku gitu loh. Pengen aku tuh simpen duitmu. Ini masih ada adekku Iya, nih yang sekolah. Tolong dong gitu kan. Oh, iya. Tolong dong dibiayain dulu biar aku bisa fokus menyelesaikan apa yang kemarin tuh kamu nggak ada gitu loh. Kemarin kan kamu ninggal berpuluh-puluh tahun, aku yang nge-cover semua, aku duit dari mana? Iya, iya. Kalau nggak dari pinjem sana, pinjem sini. Ya Jadi kan? mau menyelesaikan pinjaman Iya. itu dulu dan kamu bantu Iya, adik. iya. Tapi kan ketika ayahmu mencoba untuk berbisnis gagal kan mungkin dia mindsetnya berpikir bisnis ini akan menghasilkan dan bisa membantu. kayak gitu. Tidak. Aku sudah bilang, Bapak berbisnis uangnya siapa yang nikmatin? Bapak sendiri kan? Iya kan? Dia jawab untuk anakku. Enggak mungkin. Sampai detik ini hubungannya seperti apa kok sampai kamu suatu saat ketika nanti menikah tidak ingin diwali? Mungkin belum menemukan jodoh juga karena keras kepalamu juga kali, yang aku tidak ingin diwali oleh ayah itu Iya. bisa jadi loh ya, bisa jadi Aku ya. nggak tahu ya, Mbak, ya. teman-teman netizen di rumah. Cuman gini ya, Mbak. Maksudnya kan dia kan sudah mulai menua gitu loh. Sudah mulai menua. Maksud aku tuh aku tuh yang udah bisa menerima gitu kan. Menerima. Aku
aku nggak akan, maksudnya udah aku nggak akan melihat masa lalunya dia gitu, maksudnya ke aku sama ke ibuku seperti apa, aku udah nggak ngelihat gitu. Tapi untuk kali ini nurut toh gitu loh, maksudnya nurut aja aku gitu kan. Apa yang kamu inginkan dia mengikuti pendapatmu apa? Iya, waktu pas dia habis jual tanah gitu kan, nggak usah bolak-balik. Kamu kalau misalnya mau di Jogja, aku nggak minta uang, tapi tolong lihat adikku gitu kan. Adikku tuh masih kecil gitu kan, masih kuliah. Kamu pernah nggak sih bilang ke ayahmu, mana tanggung jawabmu kayak gitu? Pernah coba bilang? Udah sering. Aku bilang gini. Gimana? Aku bilang gini, Pah, kamu itu dosa loh gituin kan. Lo kenapa? Dia tidak bertanggung jawab gituin kan, tidak menafkahi anak. Langsung dibilang, kamu anak durhaka, biarin, aku bilang. Apa reaksi ibumu? Ya ketawa ibuku. Nggak melihatmu tidak akur, tidak baik sampai sekarang, bahkan tidak ingin diwaliin sama ayahmu. Apa Ibuku ketawa aja. Ibu ketawa aja. Ibuku ya sudah, memang ibuku pernah sih momen kayak minta maaf ke aku kalau ya maksudnya dia tuh nggak mau gitu loh, kayak jadi mau nangis kan. Maksudnya kayak dia tuh sedih gitu loh, kayak nggak bisa memberikan yang terbaik gitu loh dari hal psikis gitu kan, terutama aku. Psikis tuh kekomplitan keluarga itu tadi. Terus ya intinya gitu, maaf kalau ibu nggak bisa memberikan yang terbaik. Terus kamu harus menjalani kayak gini. Ibu sampai bilang gitu? Ibuku itu aku sering sih marah sama ibu, kayak ibu tuh bisa nuntut secara hukum. Kamu sampai bilang gitu ke ibu? Ibu bisa nuntut secara hukum bahwa bapak nggak nafkahi. Ibuku tuh lebih mau meminta ke aku ketimbang ke bapakku. Makanya aku yang minta bantuin adikmu ini bayar ini. Iya. Minta ke kamu, nggak ke ayahmu. Minta ke aku. Terus sampai berapa bulan yang lalu, setelah aku resign, berapa bulan yang lalu, aku nge-WhatsApp bapakku. Bapak, tolong ceraikan ibu, aku bilang gitu. Kalau enggak, aku yang ngurus perceraian kalian. Gitu. Kamu sampai bilang gitu ke ayahmu? Iya. Aku bilang, Bapak karena tolong. Saking kesalnya kamu, dia tidak bertanggung jawab itu. Iya, maksudnya kayak, Bapak tolong kasih talak ke ibuku. Kalau tidak, aku yang mengurus perceraiannya. Akhirnya aku kan kembali ke sini. Tadinya mau Agustus aku mau urus perceraian itu semua. Ibuku diem aja. Kamu malah bikin aku pusing. Ibuku tuh kalau udah bikin aku pusing, aku udah stop. Iya, takut nanti pikiran. Ini kan darah tinggi kan, takut stroke kan. Kalau aku sekarang udah yang mengalami ini Mbak, sudah menemukan tentang makna kehidupan sih. Jadi kayak hidup itu tuh ya harus accept aja gitu loh, menerima aja. Jadi menerima, menjalani. Iya, menerima, menjalani. Gak usah banyak tuntutan, semuanya pasrahin aja sama yang di atas. Toh juga kayak besok aja aku nggak tahu nih mati apa, masih diberikan panjang umur, kayak gitu sih. Tapi kan menerima, menjalani, tapi kan ada satu hal, berusaha. Iya, berusaha Mbak. Saya takutnya ini, rasa kesalmu atau rasa kurang sukanya dengan ayah ini kemudian mempengaruhi kamu untuk melihat sosok laki-laki yang coba mendekati atau seperti itu berpengaruh juga nggak sih? Sehingga kamu sampai sekarang. Yang mempengaruhi itu kalau yang aku pelajari dan yang sering terjadi sama aku, kalau perempuan yang fatherless itu tuh ketika mempunyai pasangan tuh bisa jadi bucin banget. Itu tuh sebenarnya hal yang sangat jelek ya. Kadang kan perempuan selalu bilang ayah ini cinta pertamanya. Anak perempuan selalu bilang ayah ini cinta pertama. Dan kadang banyak anak perempuan selalu bilang saya pengen pasangan seperti ayah saya. Banyak. Saya pengen. Kamu gimana?
Pasangan bukan seperti ayah saya. mungkin yang aku, kalau dari segi agama ya seperti ayah saya. Agamis. Ya, Gimana? bapak aku tuh rajin banget sholat, rajin banget mengaji. Tapi sampai aku bilang gini ya, Pak, bapak bisa baca Al-Quran bagus banget. Coba dimaknai ayatnya, arti dari ayat itu. Aku dikatain durhaka. Dikatain durhaka. Iya, durhaka lagi. Terus aku waktu kalau misalnya ya aku pengen, maksudnya kayak ya aku tahu bapak tuh udah berbuat salah gitu loh. Aku pengen bapak tuh ya apa ya, masa tuanya ini memperbaiki kesalahannya gitu loh. Kayak gitu. Aku sering bilang, Pak coba deh baca ayat ini. Terus aku kasih bahasa Indonesianya. Aku dikatain durhaka lagi. Apa yang kamu harapkan dari ayahmu? Aku pengen ya gimana pun kan dia bapak aku ya, tanpa maksudnya tanpa dia itu aku nggak bisa lahir kan gitu. Ya aku pengennya ya perbaiki, maksudnya kayak ya aku udah ikhlas, orang tua aku juga udah nerimo, masih ibu aku udah nerimo, adik aku juga nerimo, maksudnya yang ya sekarang waktunya untuk ya deket lah sama anak-anak. Terus tapi ya dari situ aku bersyukur selama aku hidup sampai sekarang, alhamdulillah aku tuh namanya pekerjaan tuh nggak pernah nyari. Selalu dicari kan? Selalu dicari. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Maksudnya kayak yang aku tuh sekarang jadi kayak aku percaya tuh, maksudnya sangat percaya bahwa Allah itu akan memberikan kesedihan dan kesenangan juga gitu loh. Jadi kamu jangan fokus ke kesedihannya aja, fokusnya ke kesenangannya aja gitu. Kesedihan tuh ya udah kamu laluin aja, ibarat kamu terima aja, nggak usah ditanya ini kenapa aku harus begini, kenapa, udah nggak usah kebanyakan nanya itu, udah terima, jalanin. Tuh, maksud aku mumpung masih ada waktu nih. Dekatkan dirilah dengan anaknya, terutama adikku. Kalau aku sih ya meskipun aku tidak menerima bapakku untuk wali, insya Allah lah kalau misalnya namanya doa tuh aku selalu doain orang tua aku yang terbaik. Kamu perempuan harus diwaliin sama orang tua masih ayah masih hidup juga. Iya, gitu. makanya kan kau tungguin aku. Iya, makanya jangan-jangan kamu itu belum dibukakan pintu jodohnya karena menolak diwaliin ayahmu. Kamu harus bisa menerima itu. Iya, gimana ya Mbak? Jadi pintunya kan ya? Iya, cuman aku males ribetnya. Aku menerima semua kesusahanku ini, tapi kalau untuk hal itu tuh aku belum bisa. Mungkin aku perlu belajar lagi, perlu banyak berdoa lagi ya. Pesan dong pada netizen yang ada di sana kayak gitu. Netizen di sana juga banyak yang berjuang juga hidupnya, mungkin berkeluarga. Maksudnya Allah tuh masih memberikan kemudahan ke aku gitu loh. Kenapa aku nggak bersyukur sih gitu kan? Kenapa aku masih ngelihat bapak aku seperti ini gitu? Aduh, nggak kelar-kelar. Jadi kayak wasting time kalau ngeliat ke belakang terus. Gitu ya. Jadi pokoknya itu sih, kalau misalnya lagi emosi, ya lebih baik sih mending pergi kemana gitu. Refreshing kemana. Gitu sih. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Mbak Indah di sini, sudah berbagi cerita kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Yang terpenting adalah apapun yang kita bagi, apapun yang kita sharing, yang harus digarisbawahi adalah semoga memberikan manfaat. Amin. Dan yang pasti manfaatnya lebih baik dan merubah sudut pandang kita pada sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.